Teman-teman semua, pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar dari Syekh Abdul Razak tentang kisah seorang laki-laki yang ingin kaya dengan cara tetangganya. Kita langsung dengarkan saja, kisah ini cukup panjang tapi sepertinya menarik ya. Beliau mengatakan, وقد حدثني أحد الأشخاص من إحدى الدول العربية Waqad haddatsani ahadul ashkhas min ihda duwalil arabiyah. Pernah ada seorang yang mengisahkan kepadaku, orang ini dari salah satu negeri Arab. يقول كان لي جار لا أعرفه بتجارة ولا أعرفه أيضا بصاحب إرث أنه ورث من قريب له مالا ولا عنده أعمال ولا مصالح لكن عنده أموال كثيرة. Laki-laki ini mengatakan, aku punya seorang tetangga. Aku tahu dia itu bukan seorang pedagang, bukan seorang yang mewarisi dari keluarga kaya. Dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya usaha, tapi hartanya banyak. Ini yang menarik, hartanya banyak. وأعرف من نفسي أنني إذا احتجت مررت عليه وعرضت عليه حاجتي فيعطيني أموال. يقول لي Laki-laki mengatakan, wa arifu min nafsi, aku tahu kalau aku butuh sesuatu kemudian aku sampaikan kepadanya, pasti dia akan memberi pinjaman kepadaku. Jadi sangat pemurah sekali. مرة قلت له أنا جارك وجيرتنا قديمة وأراك عندك أموال ولا تجارة ولا عمل ولا. Dia mengatakan kepada tetangganya ini, qultu lahu ana jaruka wajiratuna qadimah. Aku ini adalah tetanggamu dan kita sudah bertetangga dalam waktu yang sangat lama. Dan aku melihat kamu itu punya harta banyak, tapi nggak punya usaha dagang, nggak punya pekerjaan, dan nggak punya usaha-usaha yang bisa mendatangkan harta. فأريد أن تدلني طريقة حتى أكون مثلك. قال أدلك على طريقة لكن كل ما أقوله لك تفعله؟ قال نعم. قال لا تترك منه شيئا؟ قال لا أترك شيئا. قال مهما كان؟ أكد علي. قلت له مهما كان. وأنا يقول أخذني الطمع والرغبة في المال والحرص على تحصيله فقبلت منه ذلك. Maka dia mengatakan, fauridu an tadullani tariqatan hatta akuna mislaka. Aku ingin engkau mengajariku gimana caranya biar aku bisa jadi sepertimu. Punya harta banyak tapi nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha gitu. Qala adulluka ala tariqah. Baik, aku akan tunjukkan kamu jalannya. Tapi saya ingin ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ulama aquluhu laka taf'aluhu. Semua yang kukatakan kepadamu, kamu akan melakukannya? Dia jawab, ya, saya akan melakukannya. La tatruk minhu syai'an, kamu gak akan meninggalkan sedikit pun yang aku perintahkan? Dia jawab, aku tidak akan pernah meninggalkan sedikit pun. Mahmakan, apapun alasannya, kamu akan meninggalkan. Jadi tetangganya ini menekankan bahwa dia benar-benar akan melaksanakan semua, gak akan meninggalkan satupun yang disebutkan. Qultu lahu mahmakana. Maka dia mengatakan, meskipun apapun yang terjadi, aku tetap akan melakukan semuanya. Dia mengatakan, wa ana yaqulu akhadani at-tama'u war-raghbatu fil mali wal hirs ala tahsilihi faqabiltu minhu dzalik. Ya, dia mengatakan, si tetangga yang ingin kaya ini, karena dia sudah pengen menjadi orang yang banyak harta, semangat untuk itu, maka dia menerima syarat-syarat yang di awal ini. Pasti akan melakukan semua syarat yang disebutkan oleh tetangganya yang sudah kaya raya ini. ثم أرشدني يقول إلى الطريقة. قال تذهب إلى شاطئ النهر عند غروب الشمس، والشمس تغرب بين قرني شيطان عند غروب الشمس، فتقف عند النهر وقت الغروب وأنت تنظر للشمس. وأعطاني أسماء
قال تهتف بهذه الأسماء تناديها. Baik, kemudian dia menyampaikan gimana caranya. Tsumma arsyadani yaqulu ila tariqah atau yaqulu ila tariqah. Dia memberi caranya. Dia mengatakan tadhhab ila syati'in nahar. Kamu pergi ke tepi sungai sana itu. Inda ghurubi syamsi, ketika matahari mau tenggelam. Wasyamsu taghribu baina qarnay syaitan. Di sini Syekh Abdul Razak memberikan catatan bahwa ketika matahari tenggelam, maka itu tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Inda ghurubi syams. Fataqifu 'indan nahri waqtal ghurub wa anta tangdur ila syams. Kamu berdiri di tepi sungai itu ketika matahari mau tenggelam dan kamu lihat ke matahari. Wa a'tani asma, dan dia menyebutkan kepadaku nama-nama, ya. Qala tahtib bihadhil asma tunadihi. Kamu sebutkan nama ini, kamu panggil-panggil nama itu. Di tepi sungai kamu melihat matahari mau tenggelam. Kamu panggil nama-nama itu. فانظر كيف يقول تهتف بهذه الأسماء تناديها. Intinya Syekh menekankan, coba kamu lihat bahwa perintahnya adalah tahtib bihadil asma tunadiha. Kamu panggil-panggil nama itu. يقول إذا هتفت وناديتها سيأتيك يخرج لك شيء من النهر يخاطبك، وكل ما يطلب منك لا ترده مهما كان. يقول حملني الطمع وذهبت وأخذت أنادي، ويقول فعلا خرج شيء من النهر وخاطبني باسمي يا فلان. قال يعني أطلب منك أمورا وتفعلها ما تترك شيء منها. قال ما أترك شيء منها. Baik, kemudian idza hatafta wa nadaita sayatika yakhruj laka syai'un minan nahar. Kalau nanti kamu panggil, kata tetangga yang sudah kaya itu, nanti kalau kamu panggil nama ini ketika matahari mau tenggelam dan kamu lihat ke matahari di tepi sungai itu, maka akan ada sesuatu yang keluar dari sungai. Yukhatibuka, dia akan ngajak bicara kamu. Ya, qul wa kullama yatlub minka la taruddahu. Semua yang dia minta kamu jangan tolak. Mahmakan, apapun kondisinya. Lakukan semuanya. Ya qul hamalani at-tama'u wa dhahabtu. Karena aku sudah kepengen kaya, aku pun pergi ke sana. Wa akhadtu unadi, dan aku pun mulai untuk manggil-manggil nama itu. Wa yaqul fulan kharaja syai'un min nahar wa khatabani. Maka ada yang keluar dari sungai itu dan manggil namaku. Wa khatabani bismi ya fulan. Memanggil namaku. Qala atlub minka umuran wa taf'aluha. Yang keluar dari sungai itu mengatakan, aku ingin beberapa hal darimu, kamu nanti lakukan. Mata truk syai'un minha, kamu jangan tinggalkan satupun. Qala ma atruk, maka dia yang ingin kaya ini, aku nggak akan tinggalkan itu. Syai'un minha, aku nggak akan tinggalkan. يقول فأول أمر طلبه مني قال تترك الصلاة. أول أمر طلبه مني قال تترك الصلاة. Hal pertama yang dia minta adalah tatruk as-salat. Kamu tinggalkan salat. Kamu tinggalkan salat. يقول من نعمة الله علي أنني منذ الصغر وأنا نشأت على الصلاة والمحافظة عليها ولا أفكر في تركها أبدا، وشيء يعني متمسك به تماما، ولا أفكر يوم أترك الصلاة مهما كان الأمر. مهما كان الأمر لا أترك الصلاة. Kemudian orang yang kesana tadi ke sungai yang ingin kaya itu mengisahkan kepada Syekh Abdul Razak, dan di antara nikmat Allah, alhamdulillah itu sejak kecil aku nggak pernah meninggalkan sholat. Aku terdidik untuk selalu menjaga sholat. Aku nggak pernah terpikirkan di dalam pikiranku besok aku mau meninggalkan sholat, nggak pernah. Intinya aku berpegang teguh selama aku hidup, aku berusaha untuk tetap sholat. Nggak pernah kepikiran untuk meninggalkan sholat sedikit pun. فيقول لما طلب مني هذا الأمر وإذا به يطلب مني أمرا لا أفكر أصلا في تركه مهما كانت الحال، وهذا من النعم في المحافظة على الصلاة. وقد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة. Ya, ketika diminta seperti ini, maka langsung terpikirkan, nggak mungkin aku meninggalkan ini. Gitu.
Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Begitu juga ista'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Orang yang datang ke sungai tadi, alhamdulillah selalu menjaga salat, sehingga dia terjaga dari permintaan ini. Kamu tinggalkan salat. Dia sudah menolak dulu. يقول فقلت له وأذكرها لكم بلهجته حتى تعرفوا بلدته. يقول فقلت له الصلاة دي ما دائرتك، الصلاة دي ما دائرتك. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan bagaimana orang ini mengisahkan kepada Syekh dengan lahjah bahasa Arabnya, dan saya pun nggak paham di sini. Ya. Tapi secara makna sebagaimana yang disebutkan, aku nggak mungkin meninggalkan sholat, sholat akan terus aku lakukan, gitu jawabannya kurang lebih. يقول فصدر منه صوت ورجع، صوت عالي ورجع من مكانه. فلما رجعت إلى جاري وإذا به في أشد ما يكون من الغضب، وتسلطت عليه الشياطين لأنه أرسل لهم من لا يطاوع في ترك الواجبات ولا يطاوع في ترك المحرمات. Sadara minhu sautun wa raja'a. Sautun ali wa raja'a min makanihi. Setelah dia mengatakan sholat itu akan selalu aku lakukan, gak pernah akan aku tinggalkan, maka keluar suara kencang dan yang keluar dari sungai tadi langsung pergi. Ketika dia pulang kembali kepada tetangganya, maka tetangganya itu benar-benar marah kepadanya. Setan benar-benar marah kepada tetangga yang sudah kaya itu, mana? Karena dia mengutus seseorang yang tidak mau taat untuk meninggalkan sholat. Nggak diperintahkan meninggalkan sholat, nggak mau. Dia nggak mau meninggalkan yang wajib, nggak mau melakukan yang haram. Maka setannya marah kepada si orang kaya tersebut, dan orang kaya pun marah kepada orang yang ingin kaya ini tadi. وتعمدت ذكر هذه القصة لسماعي لها من صاحبها مباشرة حتى نعرف أنه لا يمكن أن يكون السحر والتعامل مع الشياطين إلا بالكفر بالله، ترك الصلوات، الكفر بالله، امتهان القرآن، نبذ كتاب الله، استعانة بالشياطين ودعائهم من دون الله. لا يمكن أن يكون السحر إلا بذلك، لا يمكن أن يكون إلا بالشرك. Ya, wa ta'ammadtu dzikra hadhil qissah. Dan kata Syekh Abdul Razak, setelah menyebutkan kisah laki-laki yang ingin kaya dan ternyata disuruh pergi ke sungai, ya, memanggil-manggil namanya ketika matahari mau tenggelam, dan ternyata diminta untuk meninggalkan sholat. Ya, maka Syekh menggarisbawahi di sini, aku menyebutkan kisah ini, ya, ketika aku mendengarnya dari si pemilik kisah langsung, agar kita tahu bahwasanya sihir, kalau bahasa kita ya pasugihan begitu, bekerja sama dengan setan, itu harus ada kekufuran kepada Allah, harus meninggalkan sholat, harus merendahkan Quran, harus minta tolong sama setan, harus berdoa kepada zat-zat atau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin sihir kecuali dengan hal-hal ini. Gak mungkin. Gak mungkin akan ada sihir, gak akan ada mungkin pasugihan kecuali dengan kesyirikan. هذا فيه التصريح، قال فقد أشرك ومن سحر فقد أشرك، لأنه لا يمكن أن يصل إلى السحر إلا بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. Baik, selesai audionya. Ya. Wahada fihi tasrih, dan di sini ada penegasan bahwasanya ada hadis man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang melakukan sihir, melakukan pasugihan, melakukan hal-hal yang nggak punya pekerjaan, nggak punya banyak harta, ya, itu nggak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan kesyirikan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ternyata laki-laki yang kaya raya, nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha, ini gara-gara melakukan kerjasama dengan setan, atau yang bahasa kita disebut dengan pesugihan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dalam melakukan kesyirikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.